Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sisi ITFT UI kelas 2CC2. Di sini kami ingin membahas topik tentang leadership atau kepemimpinan dan communication atau komunikasi. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Eka. Topik ini bersama dengan rekan-rekan saya. Mungkin sudah tidak asing dengan kepemimpinan dan komunikasi itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak istilah-istilah yang sering kita dengar seperti memimpin, pemimpin, dan kepemimpinan. Ketiganya tentu memiliki konteks yang berbeda. Nah, istilah-istilah tersebut berasal dari kata pimpin. Pemimpin itu sendiri adalah lakon atau peran dalam suatu sistem tertentu. Sistemnya itu seperti apa sih? Seperti pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan, atau pemimpin negara, dan lain-lain. Nah, karena itu, seseorang yang memiliki peran untuk menjadi pemimpin belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu juga memimpin. Nah, terus kepemimpinan itu apa sih? Kepemimpinan itu berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tentunya tingkat pengaruhnya itu dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, kepemimpinan ini bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin. Jadi, komunikasi sendiri itu adalah pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada penerima. Nah, pesan yang disampaikan itu berupa hasil pemikiran seseorang atau perasaan yang dimaksudkan untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan tingkah laku dari si penerima tersebut. Seperti kata Henry Clay Landgren, effective leadership means effective communications. Hakikat kepemimpinan itu adalah apa yang pemimpin komunikasikan dan bagaimana cara pemimpin itu mengkomunikasikannya. Karena itu, Henry Clay berkata bahwa kepemimpinan yang efektif berarti komunikasi yang efektif. Nah, ini berarti juga bahwa seseorang yang ingin menjadi pemimpin harus bisa belajar untuk berkomunikasi dengan efektif. Dan seseorang yang kini sedang berada di dalam tampuk kepemimpinan dan ingin meningkatkan keefektivitasannya harus meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi. Nah, lalu bagaimana sih pengaplikasian hubungan kepemimpinan ini dan komunikasi ini? Saya mengambil contoh sederhana di dalam lingkungan kampus, misalnya di dalam belajar kelompok ya. Tentunya di suatu kelompok itu pasti ada satu orang yang ditunjuk sebagai pemimpin, dan tentunya diharapkan mempunyai keterampilan kepemimpinan. Nah, fungsi pemimpin itu sendiri di dalam kelompok untuk mengatur jalannya kelompok itu sendiri, untuk mengatur jalannya tugas, dan mengatur anggota-anggotanya untuk mengerjakan tugas tersebut. Serta pemimpin ini harus memiliki keterampilan, harus terampil di dalam kelompok tersebut. Contoh lainnya juga peran pemimpin ini di dalam kelompok, misalnya sebagai perantara antara dosen dan kelompoknya. Misalnya, di dalam kelompok itu ada sebuah pertanyaan dari anggotanya, dan pemimpin ini tidak tahu dan harus bertanya kepada dosennya. Tentunya itu salah satu juga fungsi dari pemimpin itu sendiri. Nah, dari contoh-contoh tersebut pasti berhubungan dengan komunikasi kan, seperti untuk mengatur anggota, mengatur jalannya tugas, terus bertanya kepada dosen, itu pasti berhubungan dengan komunikasi. Menyampaikan saat dosen memberikan informasi kepada pemimpin ini sendiri, maka pemimpin ini akan menyampaikan informasi ini kepada anggota-anggotanya. Itu yang dinamakan komunikasi. Nah, itu contoh sederhana dalam pengaplikasian hubungan kepemimpinan dan komunikasi itu sendiri. Halo, nama saya Dimas Sekarang. Saya akan menjelaskan apa itu tujuan komunikasi. Setelah kita ngerti artian komunikasi, secara singkat, komunikasi itu untuk mendapatkan kepahaman atau menghindari kesalahpahaman. Tujuan komunikasi secara simpel atau secara gampang saya akan jelaskan. Pertama itu agar hal yang kita bicarakan kepada orang lain dapat dimengerti. Dengan adanya definisi ini, banyak orang yang di luar sana kayak salah mengerti dari lawan bicaranya atau temannya, itu banyak. Kedua itu mampu mengerti pengertian lawan bicara kita atau orang lain, itu banyak di luar sana kayak dia ngomong apa, akhirnya menimbulkan miskom itu sangat sering terjadi di dunia bisnis atau di teman-teman atau di segala macam tuh terjadi. Juga agar ide yang kita jelaskan kepada orang itu dapat dicerna atau dapat dimengerti.
banyak ide bagus kalau dijelaskan dengan caranya, cara segala macamnya tidak benar, itu bakal susah dipahami meskipun idenya sangat brilian atau sangat bagus. Belum tentu dapat mengerti, dan itu kalau menjadi idenya sedikit berkurang, dan itu sangat disayangkan. Yang keempat tuh penggerak maksud di sini tuh artian kayak kita ingin melakukan kegiatan tapi nggak ngerti cara gerakinnya, itu bisa penggerak seperti kayak nyut tapi lebih halus, kayak ayo dong kita gitu segala macam. Ada tujuan masuk seperti itu untuk menggerakkan masyarakat atau teman kita sendiri untuk melakukan hal yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Fareza. Saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam komunikasi. Dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan penyampaian, berdasarkan tujuan, berdasarkan ruang lingkup, berdasarkan aliran, dan berdasarkan aliran individu, menurut aliran individu. Kalau berdasarkan penyampaian sendiri, dia tuh terbagi jadi 2, lisan dan tulisan. Kalau lisan dia tuh terjadi secara langsung, disampaikan dan langsung didengar. Kalau yang tulisan dia tuh disiapkan dalam bentuk tertulis, jadi orang bisa membaca kondisi tertentu, di situasi tertentu, seperti contohnya spanduk atau naskah. Kalau berdasarkan tujuan, dia tuh macam-macam, contohnya misalkan kayak pidato, siaran gitu, yang maksudnya adalah menunjukkan dan menekankan bahwa komunikator adalah faktor penting dalam komunikasi tersebut. Kalau berdasarkan ruang lingkup, dibagi menjadi 2, internal dan eksternal. Kalau internal tuh di satu lingkungan aja, satu kelompok aja gitu, jadi penyampaiannya cukup di kelompok tersebut. Yang kalau eksternal, dia penyampaiannya dari satu kelompok ke kelompok lain, satu organisasi ke organisasi lain, jadi materi-materi yang berbeda saling menyampaikan dari kelompok-kelompok yang berbeda, kayak contoh pameran atau publikasi. Kalau berdasarkan aliran, dia dibagi beberapa macam. Yang satu nih, ada yang komunikasi satu arah, 2 arah, ke atas, ke samping, dan ke bawah. Kalau ke atas, dia tuh penyampaiannya untuk orang-orang atasan, kayak yang lebih tua, ke guru atau ke kakak kelas. Kalau yang ke bawah ya kebalikan, ya misalkan kita ketua organisasi memberikan sampaian ke anggota. Untuk yang satu arah dan 2 arah, satu arah tuh satu penyampai, yang satu lagi cukup mendengar aja. Yang kalau 2 arah sifatnya timbal balik, saling menyampaikan, saling menerima pendapat dan masukan. Dan kalau yang ke samping itu nggak dilihat dari kedudukan, karena kedudukannya setara dan mereka bisa saling menyampaikan. Oke, kalau yang terakhir, menurut aliran individu, dia tuh ada yang individu dengan individu, jadi cukup saling menyampaikan dari antar individu gitu, dan berjalan dengan baik, formal atau non formal. Kalau individu dengan lingkungan, dia adalah individu yang memiliki kemampuan tinggi untuk berani menyampaikan pendapat ke lingkungan yang lebih luas. Contohnya seperti pidato, presenter, mereka siap untuk menyampaikan, individu ini siap untuk menyampaikan materinya dalam misalkan presenter memberikan presentasinya dan penonton bisa menyimak. Dan yang terakhir, individu dengan kelompok, penyampaiannya tuh di dalam satu ruang lingkup aja gitu, satu kelompok. Contoh kayak ketua OSIS menyiapkan rapat dan anggota-anggotanya bisa saling menyimak. Yang bermaksud tuh adalah menunjukkan bahwa dia tuh adalah perantara di kelompok ini gitu, menyiapkan sampaian untuk orang-orang dalam kelompok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabil. Selanjutnya adalah proses komunikasi. Bagaimana sih komunikasi itu dapat berjalan? Proses komunikasi adalah bagaimana suatu komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Lalu, proses komunikasi ini juga bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Dan proses komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antar manusia dan ada penyampaian pesan untuk mewujudkan motif komunikasi. Lalu, proses komunikasi ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah proses komunikasi primer, yaitu penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan lambang sebagai media utama. Yang kedua adalah proses komunikasi sekunder,
yaitu adalah proses dengan menggunakan alat setelah memakai lambang sebagai media pertamanya. Yang ketiga adalah proses komunikasi linear, yaitu penyampaian pesan dari komunikator terhadap komunikan sebagai titik terminal. Dan yang terakhir adalah proses komunikasi sirkular, yaitu adalah terjadinya feedback atau umpan balik dari komunikan kepada komunikatornya. Selanjutnya, apa aja sih yang diperlukan dalam dunia pekerjaan? Tentunya, soft skill dan hard skill seseorang sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan. Tetapi, tidak hanya itu. Komunikasi merupakan aset utama yang diperlukan di dalam dunia pekerjaan. Mengapa sih komunikasi itu sangat penting? Berikut ini adalah alasan yang saya akan jelaskan kenapa komunikasi sangat penting. Yang pertama adalah meningkatkan team building. Membangun tim secara efektif didasari oleh bagaimana anggota tim berkomunikasi dan bekerja sama. Dengan menerapkan strategi-strategi untuk meningkatkan komunikasi, kamu dapat membantu tim kamu menjadi lebih efektif. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Komunikasi akan mempermudah koordinasi, sehingga para karyawan akan semakin produktif dalam bekerja. Dengan hal itu, produktivitas akan semakin meningkat dan menguntungkan bagi suatu organisasi. Yang ketiga adalah menghargai perbedaan dan toleransi. Dengan banyaknya ragam bahasa dan budaya di Indonesia, tentunya komunikasi dibutuhkan dalam dunia kerja agar karyawan semakin dapat memahami satu dan lainnya. Dan selanjutnya adalah mempermudah dalam penerapan aturan. Komunikasi dalam dunia kerja berperan sebagai penerapan sebuah peraturan dalam perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki aturan masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah memudahkan karakter seseorang. Komunikasi dalam bekerja digunakan untuk memahami karakter seseorang. Dengan begitu, kamu akan lebih mudah berkomunikasi dan bekerja sama dengan pegawai lain dan menghindari kesalahpahaman. Dan yang selanjutnya adalah menyelesaikan suatu konflik. Di dalam suatu perusahaan pasti akan terjadi konflik, dan untuk menyelesaikan masalah tersebut harus diadakan rapat. Dan dengan hal ini juga, komunikasi menjadi peran utama untuk memecahkan suatu masalah. Setelah dijelaskan oleh teman saya tampak di dunia pekerjaan, saya menjelaskan lebih dalam lagi. Seperti pertama itu ada dua hal, non-verbal dan non-verbal. Non-verbal pasti sering kita lakukan, bicara segala macam itu sudah mereka mengerti ya, pasti apa itu verbal. Verbal itu seperti rapat atau diskusi di dua orang atau 3 orang dan seterusnya. Terus selanjutnya adalah non-verbal. Non-verbal ini sudah sedikit rada-rada kurang di masyarakat tuh masih kayak itu sepele, sebenarnya itu salah. Non-verbal tuh bisa membuat apa yang kita sampaikan segala macam tuh lebih lebih dapat dimahami, seperti ekspresi wajah ketika kita menyampaikan suatu situasi segala macam yang sedang penting, ekspresi kita tuh saat tegas segala macam tuh sangat perlu kan. Ekspresi seperti itu contohnya kayak jenderal lagi jelasin kepada pasukannya, nggak mungkin senyum kan, segala macam itu karena ekspresi wajah diperlukan untuk menjelaskan Serina lagi karena seperti apa. Terus tatapan mata itu perlu, kayak kita tahu orang ini bicara dengan siapa, ini bicara siapa, mau bicara atau kita itu perlu tahu orang ini bicara dengan siapa, dia bicara dengan siapa, lalu kita tahu dia bicara dengan kita, jadi kita tahu kita dapat menghargai dia bicara dengan kita. Itu tatapan mata. Meskipun banyak orang di luar sana masih takut untuk menatap mata orang lain, itu sebenarnya bisa diperbaiki lagi maksudnya, karena itu basic sebenarnya. Terus postur sangat perlu kalau kita lagi presentasi, sangat kelihatan ada yang tegang, santai, atau bahkan gugup mata ya, gugup kayak dekat buat badannya itu kelihatan. Makanya postur sangat perlu untuk kita dalam menyampaikan komunikasi lebih baik segala macam. Halo semuanya, nama gue Nevin Bastian. Kali ini gue akan menjelaskan tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang terjalin antara 2 orang atau lebih. Untuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa output yang diucapkan secara lisan ataupun tulisan. Komunikasi verbal efektif selama yang diajak berinteraksi mengerti bahasa yang digunakan. Jadi komunikasi verbal ini bentuk komunikasinya merujuk pada kepentingan dalam bahasa.
Komunikasi verbal mempunyai ciri-ciri sebanyak 3. Yang pertama, disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, proses komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah. Yang ketiga, kualitas proses komunikasi seringkali ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Karena komunikasi verbal ini cenderung kedua arah, maka dapat dibagi menurut jenisnya. Yang pertama, komunikator atau sender, yang mempunyai maksud berkomunikasi dengan orang lain, menginginkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Pesan yang ditempatkan itu bisa berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang bisa dimengerti kedua pihak. Yang kedua, pesan atau message itu disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau saluran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, berbicara langsung melalui telepon, surat, email, dan media lain-lainnya. Ada juga yang bernama media atau channel, alat yang menjadi penyampaian pesan dari komunikasi ke komunikan. Yang komunikan atau receiver menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan ini pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri. Komunikan atau receiver memberikan umpan balik atau feedback, tanggapan atas pesan yang dikirimkan kepadanya, apalagi dia mengerti atau memahami pesan yang dimaksud oleh si pengirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitri Ramananti, biasa dipanggil Novi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan keseluruhan topik kami. Bahwasanya komunikasi sangatlah penting dan sangatlah diperlukan bagi kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, rumah, masyarakat, dan pekerjaan lainnya. Lalu untuk apa sih komunikasi itu? Mengapa komunikasi itu sangat penting? Tentunya kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial dan tidak lepas dari suatu hubungan, kepentingan, dan bantuan makhluk sosial lainnya, dan semua aktivitas itu merupakan komunikasi. Tidak ada satu manusia pun tidak membutuhkan komunikasi. Komunikasi merupakan penghubung maksud dari kehendak manusia lain sehingga tercipta relasi yang dimaksud, baik di dalam masyarakat, rumah, sekolah, organisasi, bahkan di dalam berbangsa dan bernegara. Tahukah kalian, individu menghabiskan hampir 70% waktu mereka untuk berkomunikasi seperti membaca, menulis, mendengar, berbicara adalah hal yang masuk akal untuk menyimpulkan bahwa satu dari kekuatan terbesar yang merintangi kinerja kelompok yang berhasil adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Komunikasi membangun kontak-kontak manusia dengan menunjukkan keberadaan dirinya dan berusaha memahami kehendak, sikap, dan perilaku orang lain. Komunikasi membuat cakrawala seseorang menjadi makin luas. Jadi, itu adalah kesimpulan keseluruhan dari topik kami. Saya atas nama dari kelompok saya ucapkan terima kasih bila ada kesalahpahaman mohon dimaafkan, dan semoga ini sangat bermanfaat kepada orang lain, apalagi seperti masa sekarang. Jadi, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.